Ketika kita meminta ketenangan kepada Allah, maka jangan heran kalau Allah akan menjauhkan kita dari beberapa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Panggilan kepada seluruh kaum hawa yang nggak megang uang cash karena deg-degan kemana-mana. Tapi kalau pegang uang cash tahu deh habis aja uangnya kemana. Kalau kamu berada di posisi itu, maka video ini wajib banget kamu tonton sampai akhir. Karena sebenarnya tuh sama ya, Bun Ai juga kepribadiannya tuh kayak gitu. Nggak bisa kalau nggak megang uang cash kemanapun, meskipun cuman kayak nganter anak atau cuman kayak ke depan, itu harus pegang uang cash. Nah, Bun Ai juga jujur aja, karena Bun Ai koleris dominan, itu kalau misalnya pegang uang cash kayak pengen beli sesuatu, beli A, B, dan C. Tapi kembali lagi, kalau kita udah tahu kekurangan kita, maka akan jauh lebih mudah untuk kita mencari solusinya. Nah, ini Bunda lagi bebenah dulu, biasa ya. Jadi ini tuh tripod udah lama banget, hampir 2 tahun lebih, dan biasanya kalau Bun Ai dubbing atau ngajar itu bisa minum hampir 2 kali botol yang biru itu, teman-teman. Siapa yang kalau dubbing nggak minum? Nah itu jangan banget ya teman-teman. Soalnya kalau dubbing nggak minum, apalagi kita alat-alatnya sederhana, itu bakal kerasa banget. Kalau menurut Bun Ai ya, apalagi sambil tiduran, jangan banget. Nah ini adalah buku konten, dimana yang biru itu biasanya bikin kayak sketsanya, yang hitam itu buat dinaikin ke konten yang biasa teman-teman lihat. Nah biasanya untuk mood booster, Bun Ai juga sambil ngedengerin lagu kesukaan atau bahkan sambil ngeliat tugas-tugasnya peserta. Nah kebetulan selama 10 hari ke depan dari 15 sampai tanggal 25 ini Bun Ai ngajar VVIP class. Dan kebetulan lagi kalau misalnya tanggal-tanggal cantik kayak 10, 20, 30 itu adalah rekapan teman-teman Bun Ai yang di TK itu harus ngasih setoran gitu ya ke Bun Ai, baik tugas-tugas ataupun SPP dan sebagainya. Nah, sebelum tadi Bun Ai ngajar VVIP di jam 1, terus tadi teman-teman TK udah setoran yang diwakilkan sama wakil kepala sekolahnya Bunda Sarah di jam 11 sampai sekitar setengah 1. Itu Bun Ai dari jam setengah 11 sampai jam 12 ngajar SMC Premium. Di mana kelas 90 menit itu konsultasi online japri sama Bun Ai. Itu nanti free budgeting, free saran menabung, free kepribadian, tapi tidak ada pendalaman materi. Jadi di SMC Premium ini konsul aja sifatnya ya teman-teman. Kalau mau ada materi kepribadian yang lengkap, itu ada lagi SMC reguler, harga normalnya itu 35.000 tapi lagi promo jadi Rp25.000. Nah itu tadi testimoninya teman-teman bisa baca. Ini Bun Ai gedein, mudah-mudahan kebaca ya. Alhamdulillah keuangannya jadi lebih terarah, komunikasi dengan pasangan juga jadi lebih mudah. Karena jujur budgeting itu kalau kita nggak belajar komunikasi, kita sendiri yang ngoyo gitu pengen budgeting, sementara support system kita itu nggak bagus, lingkungan kita ini nggak tahu tujuan kita, itu mengundang kegagalan nyaris 60-70%. Nah, jadi tadi gitu ya sebagian jadwalnya Bun Ai. Nah, di jam 1 ini pas banget Bun Ai lagi dubbing hari ini, sambil ngajar VVIP 3 batch, ini Bun Ai langsung bikin konten. Pokoknya kalau ditanya ngerjainnya gimana, bagi waktunya gimana, jujur Bun Ai pribadi juga nggak ngerti cara ngebagi waktunya, karena Bun Ai ya ngerjain seketemunya Bun Ai aja teman-teman. Kalau Bunda tuh selalu mikir pokoknya jangan dibikin ribet dulu deh, nanti juga kelar karena sehari pasti 24 jam. Dulu Bunda juga jualan lauk mateng kayak gitu, gimana ya cuman berdua pak suami, Sabtu tuh ngambil orderan 80 box, minggunya 150 box plus bikin kue ulang tahun. Tapi ternyata kelar dan ada rasa bangga banget ya kalau ngerjain banyak hal terus kita kelar apalagi kegiatannya itu produktif. Oke, selanjutnya di sini Bun Ai pakai dompet yang tadi Bun Ai bilang. Bun Ai pakai yang dompet anggaran bulanan ini sekarang hanya untuk naruh uang jajannya anak-anak. Dan itu bukan dari anggaran bulanan, melainkan kalau Bun Ai punya sampingan. Ini Bunda ngomongnya kayak buru-buru ya. Soalnya Bunda juga lagi ada tamu sih sebenarnya. Gak apa-apa ya teman-teman, semoga apa yang Bunda sampaikan ini manfaat di hari ini. Nah untuk metode yang habis lebaran itu seperti yang Bunda sharing, Bunda kembali lagi ke metode awal di mana sehabis gajian, coba dipahami dulu nih kata-katanya ya. Buat teman-teman yang mau ngebagi metode hab 1 atau budgeting mingguan.
Jadi setelah gajian, kurangi dulu kewajiban apapun itu, baik yang sifatnya hutang ataupun tagihan. Jadi kayak wifi, terus misalnya PDAM, listrik itu dipisahkan dulu. Mau nanti bayarnya di tengah bulan, di akhir bulan, yang penting udah dipisahkan. Nah ini biasanya juga setiap Bun Ai punya sampingan tuh Bun Ai suka selip-selipin di dompet yang anggaran ini. Jadi kalau event nanti tiba-tiba di bulan ini dana tak terduganya nggak cukup, itu biasanya mohon maaf kita backup sama uang-uang selipan ini. Tapi jujur ini nggak setiap bulan juga sih bisa naruh. Kayak yang di dompet hijau ini, kayaknya ini adalah selipan di 6 bulan lalu yang alhamdulillah diganggu gugatnya tuh kayak yang selembar-selembar. Tapi kembali lagi karena memang Bun Ai udah mempermainkan mindset alam bawah sadar, ketika ngambil selembar tuh kayak termotivasi untuk ngebaliin lagi selembar. Jadi Bun Ai selalu ingat kalau utang sama tabungannya sendiri. Oke, kita langsung masuk ya. Gimana sih caranya ngatur uang bagi tipe yang kayak Bun Ai pribadi? Yang kemana-mana itu harus megang uang cash yang dalam jumlah jujur aja mungkin nggak ada di anggaran atau mungkin sejumlah dana tak terduga baik 300, 400 gitu ya. Nah biasanya itu Bun Ai mainkan lagi alam bawah sadarnya, dimana yang selipan-selipan kayak gini itu yang 2000-an, jadi nanti ada receh-receh Bun Ai taruh dulu. Meskipun Bun Ai tim serdadu, tapi Bun Ai bukan tipikal orang yang kalau nabung tuh kayak terburu-buru, tidak ya, tapi menikmati sekali prosesnya. Meskipun kadang up and down, kadang ada stres juga, kalau nabung gak penuh-penuh sama kok, Bun Ai juga stres. Ada gak yang sama? Tapi kembali lagi ya, keimanan akan membuat kita jauh-jauh lagi lebih tenang. Nah ini kayak gini nih, ada kembalian Bun Ai taruh dulu, jadi nanti kalau misalnya butuh uang 2000 atau 1000, itu gak harus ngebuka dompet yang kecil nanti. Jadi tinggal buka yang sleting di dalam tasnya tersebut. Nah selanjutnya Bun Ai tuh pakai dompet yang kayak dompet kartu tapi dia ada slot untuk uangnya. Nah uang cash kayak gini nih ya tinggal 150 ya. Tadinya tuh 300 karena alhamdulillah sekolah kan beli galon terus beli listrik jadi tinggal 150. Nah ini Bun Ai selipin jadi nggak kelihatan. Nah untuk yang di slot uang ini adalah pegangan harian Bun Ai. Jadi uangnya tuh meskipun bawa uang cash bener-bener dipakai kalau dalam kondisi yang kita butuhin. Nggak yang tiba-tiba pengen beli apa gitu ya ngambil uang cash yang kita bawa-bawa. Dan ini adalah kunci keberhasilan teman-teman yang mau budgeting, mohon maaf ya. Jadi belibet saking buru-burunya ya. Padahal mah nggak buru-buru juga belibet, emang ratu belibet ya. Jadi bagi Bunda pribadi gitu ya, setelah mencoba beberapa metode, terus menemukan banyak kasus gitu di Smart Home Class, lebih dari 300 mungkin ya peserta private class loh, itu bukan kelas reguler. Jadi orang-orang yang memang ngasih gitu budgetingnya ke Bun Ai. Mulai dari yang gajinya tuh di bawah UMR sampai yang kita maksimum pernah pegang 70 jutaan per bulan. Ada juga yang gajinya tuh kayak 15 sampai 30 tapi uang tahunannya tuh nyaris hampir 400 juta per tahun. Jadi dia punya aset dari passive income-nya. Nah, ada juga yang gajinya 1.300.000, 2,7. Jadi teman-teman jangan insecure, semuanya sama. Dan penanganan kita itu sama ya, jadi nggak ada lebih-lebih karena kan bayar di kita juga sama. Nah, kembali lagi ya teman-teman, konsisten dalam mencatat ini adalah kunci keberhasilan budgeting. Nah, kalau udah nyatet tapi belum berhasil budgeting, silahkan di cross check kembali. Bisa jadi catatannya itu kurang tepat. Kalau Bunda selalu ngajarin sama peserta, coba tunjukin catatannya sama kita. Nanti kita yang buatin dulu deh caranya gimana. Tapi kalau di SMC tuh kita cuman bikinin sketsanya, nanti peserta yang harus nulis. Kenapa? Entah karena Bunda ini tipe yang ibu-ibu tradisional, Bunda itu yakin banget kekuatan organ dalam merekam gitu ya sebuah ilmu. Jadi kalau kita menggunakan tangan kita, pikiran kita, mata kita untuk mencatat sebuah ilmu itu bakalan benar-benar masuk ke alam bawah sadar. Sehingga nanti kalaupun nggak nulis-nulis kayak gini udah ada remnya. Bahasanya Bun Ai remnya udah pakem dari dalam. Oh udah nih aku udah terlalu banyak dana tak terduga, berarti kita harus manage dari yang hiburan seperti itu. Jadi kunci keberhasilan budgeting adalah mencatat. Mau teman-teman bilang bikin Bang Bun Ai yang nggak ada ATM-nya, aduh sorry nih perempuan mah sampai aja. Atau misalnya Bun Ai aku nyelengin yang nggak kelihatan, tetap aja ya kalau ada semangat untuk mencongkel-congkel tuh kecongkel juga.
Nah ini mohon maaf banget ya teman-teman, ini agak-agak berisik. Kebetulan tuh lagi ada sesuatu lah ya di rumahnya Bun Ai, jadi mohon maaf kalau keganggu. Nah kembali lagi ya, jadi kalau ditanya untuk sukses budgeting kuncinya apa Bun Ai? Adalah mencatat. Jadi sebenarnya mau uangnya cash atau enggak, mau yang bilang aku nggak bisa ngeliat uang cash Bun Ai, sebenarnya adalah permainan alam bawah sadar. Ketika teman-teman bilang, "Aku nggak bisa kalau ngelihat uang cash pengennya habis." Meskipun ditaruh rekening itu akan dijadiin cash. Tapi kalau kitanya udah niatnya kuat, meskipun ada di dalam diri kita gitu, ada di dalam mata kita lah bahasanya. Ya memang uangnya bukan buat jajan, bukan buat keinginan, itu akan aman-aman aja. Seperti itu ya teman-teman. Karena uang tuh ya pokoknya cepet habis lah ya. Jadi Bunda tuh kalau kemana-mana nganterin anak itu selalu pakai tas yang kecil itu tuh yang warna hitam. Nah kalau ada kembalian-kembalian pokoknya Bunda masukin dulu ke selipan tas, terus nanti uang yang buat pegangan harian itu Bunda masukin ke slot uang. Beberapa kartu Bunda cuma bawa credit card, jujur supaya apa, kalau debit card tuh pas make Bunda kayak nggak ngerasa bersalah karena kan uangnya Bun Ai gitu ya. Kalau kredit card tuh alhamdulillah banget lah. Bunda itu selalu kalau mau make pikirannya tuh panjang banget. Terus selanjutnya ada KTP. Kalau uang cashnya teman-teman selipin di mana gitu ya nggak kelihatan. Kayak kemarin ada yang nanya, Bunda ya aku boleh nggak bawa anggaran bulanan? Kalau pas mudik boleh, tapi taruh di koper paling bawah. Jadi teman-teman tetap ngelihatnya itu uangnya tinggal sedikit dengan anggaran Idul Fitri. Nah ini Bunda juga simpan uang kemarin pas nukerin gitu ya sekalian di bank 1000-an sama 2000-an. Karena lumayan banget kan buat parkir gitu ya teman-teman. Kenapa enggak yang baru-baru ini Bun yang dijadiin serdadu? Enggak dong, ini kan udah banyak, nggak seru. Kalau yang dari kembalian-kembalian terus kita tabung jadi serdadu itu seru banget sih kalau menurut Bun Ai ya. Oke, sampai menit ini Bun Ai ngucapin terima kasih dulu untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Yuk sama-sama kita bangkitkan lagi alam bawah sadar kita bahwa kita ini mampu kok membuat pagar-pagar sendiri untuk setiap tujuan kita. Nah, jadi kalau perginya bareng-bareng atau agak jauh, Bunda pakai tas yang oranye. Yang merah itu dompet keuangan karena pakai metode hap 1 saat ini. Kalau buku yang hitam itu buat budgetingnya Bun Ai, terus selanjutnya tas yang ini buat antar anak-anak. Kalau yang dompet budgeting ini kadang Bunda pakai juga untuk metode bulanan atau kalau ada dana lebihan. Udah, minyak angin sih harus ya. Ada yang sama nggak kemana-mana bawa minyak angin? Oke, jadi itu ya sharing dari Bun Ai hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.